oleh ayah dan bunda. Contoh sederhananya saja, setiap orang tua memiliki panggilan yang ciri khas untuk anak-anaknya, untuk anaknya memanggil orang tuanya. Ada ayah bunda. Kalau zaman-zaman kita dulu cuma ada mak bapak, ibu ayah, ayah bunda, umi abi. Tapi sekarang bunda, bentuk panggilan sudah semakin banyak. Ada yang manggilnya baba, ada yang manggilnya bunda, ada yang manggilnya dia. Itu sudah bentuk parenting. Bagaimana orang tua ingin dipanggil oleh anaknya. Bahkan ada beberapa case atau beberapa kasus yang kita temui bahwa anaknya memanggil orang tuanya dengan sebutan nama. Mengagetkan sekali. Kenapa orang tuanya, apakah anak ini dididik untuk tidak sopan santun? Ternyata tidak sama sekali. Tapi tujuan dari orang tuanya memanggil anaknya ini dengan sebutan nama, atau bahkan anaknya hanya menyebut orang tuanya dengan sebutan kamu, itu tujuannya biar mereka lebih memiliki ikatan batin yang lebih dekat. Tapi ini kembali kepada orang tua. Ingin seperti apa anak itu diciptakan, kembali kepada orang tua. Nah, di dalam diri manusia kita memiliki fitrah yang paling tinggi, yaitu ini apa namanya? Apa? Otak. Otak itu terletak di kepala. Nah, di dalam kepala, benar adik-adik semua, itu ada yang namanya otak manusia. Otak manusia itu terdiri dari otak kanan dan juga otak kiri. Yang mana ada juga disebut dengan otak depan dan juga otak belakang. Ada otak besar dan juga ada yang disebut dengan otak kecil. Untuk laki-laki dewasa dan perempuan dewasa, otak manusia itu terdiri dari dua bagian, otak kanan dan otak kiri. Yang mana berat otak laki-laki dewasa dan perempuan dewasa itu berbeda. Berbeda sekali ya. Untuk otak laki-laki dewasa itu beratnya ada di 1,5 sampai dengan 1,6 kg. Sedangkan untuk perempuan ada di otak perempuan itu di 1,3 sampai dengan 1,4 kg. Jadi kalau ayah bunda timbang nih naik 1 kilo, mungkin bukan berat badannya yang naik, tapi mungkin otaknya lagi naik. Jadi jangan merasa kecil hati dulu, udah naik berat badan saya. Jangan merasa insecure seperti itu. Nah, otak ini kita tidak menggambarkan bahwa orang pintar atau orang yang kapasitasnya biasa-biasa aja itu tergambar dari otaknya yang besar atau kecil. Itu tidak sama sekali. Nah, di dalam otak ini kita akan belajar sedikit tentang ilmu biologi. Di dalam otak itu ada yang namanya neuron. Jadi ini adalah neuron anatomi. Mungkin bunda sama ayah agak sedikit bingung nih pelajaran biologi seperti ini. Tapi di sini saya akan analogikan. Di dalam misalnya yang kuning ini adalah sebuah komputer. Dan neuron anatomi di dalam otak manusia itu ada 10 miliar neuron. Dan ini kita ibaratkan satu neuron ini adalah komputer yang kuning ini. Dan yang serabut akar seperti ini yang ada biru-birunya, kalau ayah bunda sekarang lihat laptop itu ada colokan untuk listriknya, itu kita ibaratkan dengan aliran-aliran listriknya, akar-akarnya. Sedangkan untuk serabut-serabut yang ada di sini, itu kita sebut dengan sel, itu ibarat dengan USB. Misalnya laptop kita ingin memindahkan dari file A ke file B. Kita ingin memindahkan dari laptopnya si namanya siapa ganteng? Namanya siapa? Muhammad Fatih, yang ini namanya siapa? Hapsi. Misalnya kita mau pindahkan dari laptopnya Fatih ke laptopnya Hapsi, itu bagaimana caranya? Kita butuh yang namanya flash disk atau butuh namanya handphone. Jadi di laptop sendiri itu hanya ada 5 colokan untuk bisa menyalurkan data. Sedangkan di otak manusia itu bisa mencapai dengan 20.000 sel-sel yang ada di dalam otak, serabut-serabutnya ini. Nah, ayah bunda, ini boleh lihat ada gambaran neuron di dalam otak. Nah, gambaran neuron di dalam otak ini dia seperti aliran listrik. Jadi, ketika dia terhubung, dari satu mereka akan saling bersatu. Jadi, ilmu pelajaran yang diajarkan oleh guru itu sangat amat diharuskan untuk diulang. Tujuannya apa? Biar neuron-neuron yang ada di dalam otak itu menjadi tersambung
semakin dia tersambung, aliran listrik yang di dalamnya akan semakin memancar. Mungkin ayah bunda juga pernah mendengar bahwa di dalam Al-Quran kita diajarkan oleh ulama, para ustaz, jika Anda ingin anak Anda untuk pintar dalam menghafal Al-Quran, ulangi per ayat itu 3 sampai dengan 5 kali. Betul? Betul. Jadi 3 sampai dengan 5 kali tujuannya apa? Itu agar di dalam otak neuron itu dapat bersatu. Jadi ingatannya akan semakin kuat, akan semakin bersatu. Jadi daya ingatnya itu kuat sekali. Jadi adik-adik ini misalnya ada pembelajaran 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Saya yakin 1 tambah 1, 2 tambah 2 ini diingat karena mereka sering mengulang. Ada yang tahu lagu Baby Shark? Tahu? Saya yakin itu mereka tidak mendengarkan dalam 1 kali, tapi diulang secara berulang kali. Berarti apa? Neuron di dalam otaknya sudah bersatu. Maka penting sekali bagi orang tua memberikan pengertian yang terbaik, memberikan tontonan terbaik untuk putra-putrinya yang secara berulang yang dapat mereka ingat. Bahkan anak ayah bunda sekalian yang ada di rumah, ketika bunda ingin mengajari mereka untuk manggil ayah, bunda, itu tidak sekali bukan? Pasti dilakukan secara berulang. Ini siapa nak? Ini siapa? Bunda, bilang nak, bilang bunda. Dilakukan secara berulang dan berulang sehingga neuron-neuron di dalam otaknya dapat bersatu dengan baik. Nah, seperti itu pembelajaran penting sekali untuk diulang. Jadi kalau ayah bunda berharap anaknya bisa menghafal Al-Quran hanya dalam sekali, itu luar biasa sekali, anaknya jenius. Tapi secara otak normal manusia itu dapat kita lakukan secara terus-menerus, secara berulang. Nah, di dalam otak manusia itu bukan hanya neuron aja. Ada yang namanya disebut dengan lobus frontalis. Jadi mungkin ayah bunda memberikan afirmasi yang baik sekali untuk anak-anaknya. Misalnya nih, nak, kalau pergi sekolah hati-hati ya, semangat ya nak, jadi anak yang soleh ya nak, jadi anak yang pinter ya nak, jadi anak yang sukses, jadi anak yang hebat. Apapun yang ayah bunda sampaikan itu akan terekam di otak depan, disebut dengan lobus frontalis. Jadi di lobus frontalis ini, di bagian warna orange ini, itu segala apa yang ayah bunda sampaikan akan terekam di bagian otak depan. Jadi sebegitu Allah ciptakan sebaik-baik manusia, semua porsinya sudah Allah ciptakan. Nah, ini disebut dengan tadi lobus frontalis. Nah, di dalam lobus frontalis ini tadi ada yang namanya tulang. Ini kita kenal dengan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini di bagian belakang dia akan mengalirkan segala informasi yang ada di dalam diri kita ke aliran seluruh tubuh. Berdasarkan hasil riset penelitian adalah bahwa di dalam tubuh manusia ini sel sarafnya itu ada sangat banyak sekali, dan tubuh kita ini sangat menyenangi dengan yang namanya lafaz-lafaz Allah. Tubuh kita akan ketika ayah bunda sendiri duduk termenung, diam, di dalam hati menyampaikan, ya Allah, percaya atau tidak percaya, ketika ikatan batin kita sedang kuat, itu akan mengalami yang namanya tubuh kita dalam keadaan merinding. Itu bukti bahwa setiap aliran informasi terserap ke dalam tubuh itu akan teralirkan. Makanya ada kata para ilmiah sendiri berkata, jiwa yang sehat, tubuh yang sehat lahir dari jiwa yang berbahagia. Jadi ketika ayah bunda mungkin sedang mengalami, wah kayaknya aku sedang sakit, perasaannya sedang gak enak, lagi demam, coba kita evaluasi kembali, sedang menyerap energi apa dalam diri kita. Apakah mungkin hari ini ada emosional yang belum terkeluarkan, yang mungkin anaknya ini yang cowok atau yang cewek lagi datang, astagfirullah nak, bunda tuh rasanya mau marah tapi gak bisa. Energi negatif tadi terserap semuanya. Yang mana hal inilah yang menimbulkan yang namanya penyakit. Makanya ada yang disebut jangan sampai ada yang namanya penyakit hati, karena itu sangat berbahaya karena akan mempengaruhi seluruh organ yang ada di dalam tubuh. Percaya atau tidak percaya, semakin banyak
pikiran, semakin banyak hal yang memusikkan, raut wajah seseorang akan cenderung terlihat lebih tua daripada usianya. Tapi semakin dia berbahagia, semakin dia merasa senang, maka auranya akan terlihat bahwa dia jauh lebih muda daripada usianya. Hal itu sudah Allah ciptakan sebaik-baiknya di dalam diri manusia sesuai dengan aliran-aliran yang Allah ciptakan tadi. Terus di dalam otak manusia juga. Nah, apa sih perbedaannya antara perempuan dan laki-laki? Ini adalah poin paling penting yang ingin saya sampaikan. Ini ayah bunda bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Walaupun sekarang sedang digaungkan bahwa kesetaraan perempuan. Tetapi di dalam Al-Quran itu Quran surah Al-Imran ayat 36 yang artinya dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Itu sudah jelas di dalam Quran surah Al-Imran ayat 36. Ayah bunda boleh buka kembali Al-Qurannya nanti. Di dalam Quran surah Al-Imran ini sendiri kita akan menggambarkan contohnya apa. Kita ambil dari kasta tertinggi di kepala kita adalah otak. Nah, ayah bunda sekarang lihat, adik-adik kakak juga sekarang lihat, di sebelah ini adalah otak kepala orang yang sedang berhadap seperti ini, menghadap ke sebelah sana. Nah, jadi ini adalah otak kanan dan ini adalah otak kiri. Jadi ini adalah otak kanan dan otak kiri. Dan otak kanannya ini adalah kita kalau gambarkan itu seperti senang hijau-hijau. Kalau yang kiri kayaknya kerja banyak banget kayaknya pikiran. Otak kanan itu yang diserap dari otak kanan adalah hal-hal yang bersifat relaksasi, seperti misalnya musik, seni, kreativitas, terus ada lagi yang namanya menggambar, melukis, itu semua ada di otak kanan. Musik, komputer itu ada di otak kanan. Di otak kiri ini yang sifatnya eksak atau pembelajaran yang ada di sekolah itu ada di otak kiri. Di otak kiri ini contohnya juga disiplin. Terus apalagi ada lagi yang namanya hitung-hitungan, bahasa, itu semua ada di otak kiri. Dan yang ayah bunda harus ketahui bahwa otak anak perempuan dan anak laki-laki itu berbeda. Nah, anak laki-laki dan anak perempuan itu, anak perempuan dari usia 0 sampai dengan 6 tahun, anak perempuan perkembangan neuronnya kita gambarkan seperti komputer tadi sudah berlaku secara seimbang, sudah berkembangnya itu secara baik. Titik-titik biru yang ada di sini, ini dia sudah berkembang secara baik dari usia 0 sampai dengan 6 tahun. Sedangkan anak laki-laki itu baru berkembang di otak sebelah kanannya saja. Otak sebelah kiri itu belum berkembang secara baik di usia 0 sampai dengan 6 tahun. Jadi kalau ayah bunda ini sadar banget anaknya kayaknya yang masih kecil, anak laki-laki ini sering manjat ke sana lah, ke sini lah, ke sana lah. Mereka jarang ngomong tapi mereka lari-larian. Itu karena otak sebelah kanan ya sedang berkembang secara baik. Jadi jangan marahin mereka yang bunda kayak, nah jangan manjat nak, nanti jatuh. Nah jangan ambil itu, jangan lakukan itu. Itu tanda mereka bahwa mereka sedang mengeksplor diri mereka, sedang mengenali diri mereka. Jadi anak-anak yang sedang lari-larian itu tandanya mereka sedang melatih motorik mereka. Mungkin ayah bunda tahu anaknya Raffi Ahmad namanya Rayaliza. Tahu? Ada anaknya anak Raffi Ahmad itu namanya Rayaliza. Usianya sekarang baru sekitar 3 tahun. Tapi dia diajarkan untuk melatih motoriknya terlebih dahulu. Jadi anak ayah bunda berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan dari usia 0 sampai 6 tahun itu dia kadang baru 1 tahun aja udah jago ngomong, udah cerewet banget, udah ceris banget tuh anak-anak umur 1 tahun yang perempuan. Tapi anak laki-laki kebanyakan dia diam, dia lebih banyak memperhatikan, lebih banyak melihat dibandingkan dengan anak perempuan. Jadi ayah bunda kalau punya tetangga, misalnya anaknya perempuan terus anak tetangganya laki-laki, jangan dibandingkan. Nah, kau belum bisa ngomong, usia 1 tahun, kau belum bisa ngomong. Secara kodratnya mereka memang berbeda. Otak kanan laki-laki itu baru sudah berkembang, otak kirinya belum. Sedangkan perempuan, otak kanan dan otak kirinya sudah berkembang secara seimbang. Nah, di usia 6 sampai dengan 12 tahun, otak kiri laki-laki, anak laki-laki juga belum berkembang secara baik, otak kanannya sudah berkembang. Dan otak perempuan masih
mahasiswa itu tujuannya untuk menyelamatkan anak laki-laki. Karena apa? Karena otak kirinya baru berkembang. Dia baru bisa menghitung, dia baru bisa membaca, dia baru bisa mulai untuk disiplin. Walaupun terkadang benar ya anak laki-laki kalau di kelas susah sekali untuk diajar. Terkadang ada yang lari ke sana, lari ke sini karena dia begitu aktifnya. Itu tadi dia sedang mengeksplor diri dia. Jadi di usia 6 sampai dengan 12 tahun, ini otak kiri baru terlihat. Dan di usia 12 sampai dengan 18 tahun, otak kanan dan otak kirinya laki-laki mulai berkembang dengan lebih baik lagi. Jadi di SD mungkin ayah bunda lihat juga, mungkin tidak banyak, tapi ada sebagian yang mungkin yang memegang juara itu kebanyakan anak perempuan ketika di SD. Tetapi ketika mulai masuk ke SMP sampai dengan ke SMA, anak laki-laki mulai menunjukkan dirinya. Mulailah ada yang juara 1, mulailah ada juara 2. Jadi ayah bunda yang sekarang menerima rapornya, kalau lihat anak laki-lakinya nilai rapornya pas KKM saja, katakan alhamdulillah nak, sudah luar biasa. Karena kita tahu bahwa otak menghitung mereka, apalagi pelajaran matematika dia cuma belajar pas KKM, bersyukur ayo. Karena tandanya otak dia sudah berkembang. Nah, jadi jangan menghakimi anaknya kayak tulah, gak belajar, tulah, main aja terus, tulah, handphone aja terus, tulah, semua yang nanti keluar. Nah, jadi di sini di usia 12 sampai dengan 18 tahun itu baru mulai melihat otak kiri dan otak kanannya berkembang. Bahkan ini saya dapat cerita dari salah satu sahabat saya, teman dekat saya. Ini dia cerita bahwa sebelum saya di sini, saya juga mengkaji ilmu ini terlebih dahulu dengan rekan-rekan saya, mencari pengalaman-pengalaman terlebih dahulu dengan berbagai orang tua untuk mengetahuinya. Jadi di sana beliau bahkan sempat bilang, iya lah Kak, ini ternyata benar. Bahkan suami saya dulu waktu di SD itu dianggap anak paling bodoh, gak bisa apa-apa, ranking terakhir terus. Tapi ketika dia masuk SMA, bahkan dia memegang nilai UN paling tinggi di daerah. Ini membuktikan bahwa otak kanannya otak kanan dan otak kirinya sudah berkembang secara baik dan secara signifikan. Jadi jangan menghakimi anak-anak yang sekarang baru berkembang dalam perkembangan dianggap bodoh. Karena misalnya ayah bunda nyampe tulah banyak kali mainnya, tulah inilah, padahal mereka sedang mengeksplor. Jadi otak mereka yang terekam dalam modus frontalisnya ini adalah apa yang ayah bunda sampaikan. Selanjutnya, kapan otak manusia ini berkembang secara baik? Otak anak laki-laki itu ada di usia 18 tahun ke atas. Jadi ketika masa kuliah itu ayah bunda baru lihat yang pemimpin negeri saat ini kebanyakan laki-laki, presiden mahasiswa yang banyak melakukan orasi, yang banyak melakukan penyampaian kepada pemerintah kebanyakan adalah laki-laki. Karena otak analisis mereka di sebelah kiri sudah berkembang secara baik. Dan perempuan kembali ke kodratnya, yaitu sebagai sekretaris, sebagai bendahara, sebagai nanti PJ kebersihan. Semuanya itu akan dikembangkan secara baik. Dan selanjutnya itu, ini adalah otak pria dan tadi sudah berkembang secara baik. Dan ayah bunda harus ketahui juga bahwa pria dan wanita itu memiliki kosakata yang berbeda. Kalau pria dalam sehari mengatakan 2000 sampai dengan 4000 kata, 1000 sampai dengan 2000 bunyi, 2000 sampai dengan 3000 gerakan tubuh. Rata-rata jumlah komunikasi sebanyak 7000 kata-kata untuk laki-laki normal dan laki-laki dewasa. Dan ini kalau untuk anak-anak dia ada di sepertiga dari 3000 kata. Dan untuk laki-laki pendiam, untuk bapak ibu sekalian yang mungkin lebih introvert atau pendiam itu ada di 5000 kata dalam per hari. Sedangkan untuk perempuan itu rata-rata jumlah komunikasinya ada di 20.000 kata. Dan perempuan pendiam itu ada di 16.000 kata per hari. Jadi yang ibu-ibu pendiam aja kalah dengan bapak-bapak yang aktif. Bapak-bapak yang aktif ngomongnya sehari ada 9.000 kata. Jadi anak-anaknya yang mungkin di kelas lebih banyak yang aktif perempuan, memang bahasa mereka itu kebanyakan digunakan dalam bahasa sehari-hari. Apalagi misalnya anaknya baru pulang, anak laki-lakinya kalau ditanya gimana nak hari ini, pasti jawabannya biasa aja Bu. Kalau anak perempuan kan gimana nak hari ini? Seneng kali pun tadi itu gurunya ngajarkan enak kan. Ya karena anak laki-laki sudah kehabisan kosakata di sekolah, kembali ke rumah sudah tidak ada lagi bahasa. Berbeda dengan anak perempuan. Dan di dalam otak
berbeda antara wanita dan pria itu berbeda fungsinya. Nah, ayah bunda sekarang boleh lihat. Perempuan dapat mengerjakan pekerjaan dalam satu waktu. Percaya atau tidak percaya, saya memperhatikan bunda saya memperhatikan diri saya bisa sambil nelpon, sambil kerjakan tugas saya. Bunda bahkan bisa nelpon, bisa sambil gendong anak, bisa sambil masak. Karena troposfolosi di dalam diri dia itu lebih besar, lebih tebal dibandingkan dengan anak laki-laki. Sedangkan anak laki-laki itu dia akan fokus ke benda di depannya setelah 10 menit. Otaknya akan berkonsentrasi dan pendengarannya akan menurun. Zaman sekarang adalah zaman gadget. Ketika anak laki-laki sudah fokus dengan benda yang di depannya, dengan buku, dengan gadget yang ada di depannya, ketika 10 menit pendengarannya akan menurun karena dia berkonsentrasi dengan benda yang ada di depannya. Ketika ayah bunda misalnya manggil anak laki-laki, nah makan lagi, gak didengar. Nah makan lagi, gak juga didengar. Oh nak cintaku sayangku soleh ganteng, makan lagi lah nak, gak juga didengar. Terus ayah bunda ambil handphone, ambil bukunya yang ada di depannya. Mereka akan memberontak, mereka akan marah. Karena apa? Mereka tidak mendengar. Terus lantas sama kata mereka. Padahal ini sudah program mereka. Memang ketika mereka fokus itu akan konsentrasinya, pendengarannya akan menurun. Ayah saja ketika mengerjakan pembelajaran, mungkin ngerjain tugas di sekolah, tugas pekerjaan atau kerjaan di rumahnya, ketika istrinya nyuruh, ya makan lo lagi, dia lagi fokus di depan. Dijamin 80% itu tidak akan didengar. Karena apa? Karena dia sudah fokus kepada di depan. Makanya laki-laki itu seharusnya adalah laki-laki setia karena dia fokus pada apa yang ada di depan. Nah, sama seperti anak perempuan. Anak perempuan ketika bermain ini bisa sambil ngomong ayah bunda. Tapi kalau anak laki-laki kita suruh dia main game, kita tanya dia nggak akan menjawab. Karena dia fokus kepada benda yang ada di depan. Nah, sama dengan yang namanya penglihatan mata laki-laki dan penglihatan mata perempuan itu berbeda. Kalau penglihatan mata perempuan itu melebar, kalau laki-laki itu lebih jauh ke depan. Apa bedanya? Nih, mata perempuan itu Allah takdirkan, Allah ciptakan untuk menjaga rumahnya. Sedangkan untuk mata laki-laki ini Allah ciptakan untuk sebagai mata hunter, mata pencari rezeki. Jadi kalau ayah bunda yang sedang menyetir itu suaminya itu akan lihat yang ada di depan sana, pasti akan lihat ya, wah itu macet tuh. Kalau bunda-bunda hati-hati, tuh kiri, kanan, karena matanya melihat kiri dan kanan. Begitupun dengan anak-anak ayah bunda. Ketika bunda suruh anak laki-lakinya untuk cari jalan, bunda ada di sana, nggak ada buka kulkas, ternyata ada di kulkas paling samping. Terus bunda makanya lihat pakai mata mereka itu lihatnya ke depan, bunda bukan ke samping. Makanya ada istilah, kenapa ya kalau perempuan yang cari semuanya dapat, kalau laki-laki enggak? Itu Allah sudah ciptakan sebaik-baik dengan penglihatan. Nah, untuk hal ini, makanya ada yang disampaikan bahwa di dalam mata ini ada yang namanya sklera mata atau bagian putih. Nih, bagian putih matanya, sklera mata. Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Sklera matanya apa fungsinya? Itu adalah untuk menggerakkan bola mata ke kanan dan mata ke kiri. Yang perempuan, sklera matanya itu lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Makanya laki-laki itu tidak bisa dilihat by eye contact. Tapi karena bukankah kita berkomunikasi harus melihat mata? Ini sebenarnya tidak berlaku untuk laki-laki. Karena laki-laki itu biasanya dia melihat eye contact bukan melihat mata tapi melihat jidat. Karena mereka tidak bisa berkontak mata. Berlakulah untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Jika ayah bunda ingin menasehati anak laki-lakinya, nasihati dari telinga kanannya, karena dia adalah pendengar yang baik. Atau misalnya nasihati mereka jangan lihat matanya, bunda sambil nulis, dia pasti akan mendengarkan. Walaupun banyak aktivitas dia lakukan, tapi dia menerapkan apa yang ayah bunda sampaikan. Tapi kalau untuk menasihati anak perempuan, lihat matanya. Karena bagi perempuan, dengan melihat mata, dengan melihat eye contact itu adalah ikatan batin antara orang tua dan anak. Jadi jangan nasihatin anak perempuan yang di sana, ayah bunda langsung teriak kayak, nah belajar loh gini, besok kita ujian. Itu anak perempuan tidak akan masuk semuanya. Tapi anak perempuan ingin dinasihatin, lihat dari matanya, sampaikan dari mata ke mata. Kalau
bunda, ini adalah pesan terakhir saya yang mungkin ayah bunda yang hari ini sedang menerima rapor, dan kata-kata ini saya ambil dari seorang wali kelas. Beliau berkata seperti ini. Ayah bunda, mungkin ayah bunda hari ini sedang mengalami kekhawatiran, memikirkan nilai rapor anaknya baik apa tidak, bagus apa tidak, apakah anak ini berhasil dalam menghadapi ujiannya, berhasil melewati semesternya ini. Ayah bunda harus ingat, di antara para pelajar-pelajar yang hebat ini, para pelajar yang berhasil mewujudkan ini, berhasil melewati ujiannya hari ini, ada calon seorang seniman yang tak memikirkan apa itu matematika. Ada seorang musisi yang tak memikirkan apa itu kimia. Dan ada seorang calon pengusaha yang tak menghafal apa itu sejarah bahkan sastra. Ada seorang calon fotografer yang lebih mementingkan sudut pandang seni dibandingkan sudut pandang ilmuwan. Ada seorang calon bangsawan yang dia memikirkan banyak hal dibandingkan dengan hal lain. Ayah bunda, jika anak nilai ayah bunda lihat sesuai dengan hasil yang ayah bunda inginkan, luar biasa, katakan dengan mereka bahwa dia hebat, dia keren. Tapi jika tidak, sampaikan kepada mereka bahwa itu tidak apa-apa. Jangan renggut harga diri mereka, jangan renggut rasa percaya diri mereka. Sampaikan kepada mereka, ayah dan bunda percaya dengan proses Mona. Kita berjuang kembali, kita sama-sama berkembang kembali. Ayah bunda harus ingat, dan ayah bunda harus tahu bahwa anak itu Allah ciptakan sebaik-baik dengan penciptaannya lebih besar daripada hal ini. Jadi berhentilah berpikir bahwa yang bahagia di dunia ini hanya seorang dokter dan ilmuwan saja.